Haji Syiabdi dari SMP Kandirsari. Jadi tujuan kesini untuk cari tahu nih info tentang krisis iklim dengan kopi atau industri kopi gitu yang ada di Sumatera Selatan ini. Tapi sebelum ke situ kita ingin mengetahui dulu ya Bang, landasan utamanya kenapa Abang mendirikan gerai hutan ini, itu apa alasannya Bang? Landasan utamanya? Gerai hutan ini ya awalnya di tahun 2007 pada saat itu kita fokus mendampingi masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan sebagai pintu masuk sebenarnya bagaimana kita kalau keterkaitan ekonomi dan lingkungan di kawasan hutan ini, kalau benar kita dampingi ini akan memberi dampak yang baik itu secara ekonomi dan juga secara sosial. Kenapa kita bilang begitu? Karena sebagian besar kopi merupakan tanaman hutan dan kita lebih didominasi ditanam di kawasan sebenarnya petani itu sebagian besar dia menjaga hutan tersebut. Makanya kita masuk bagaimana bicara ekonomi dan bicara lingkungan terkaitannya agar ini tidak dieksploitasi secara besar. Maka dari situlah akhirnya kita coba membangun gerai hutan ini sebagai laboratoriumnya petani, bagaimana kita coba memprofil kopi-kopi yang ada di kawasan hutan sehingga kopi-kopi tersebut mempunyai value yang tinggi dan juga ini bisa diterima di pasar. Ternyata setelah kita menjalankan strategi itu, ya benar, berawal dari mereka yang kopi yang ada di kawasan itu di harga rp 20, kalau sekarang udah 150 ribu. Nah itu nilai dari di samping itu juga petani punya kewajiban untuk menjaga hutan tersebut. Dan sekarang kita mulai dengan sistem agroforestry, sehingga petani tidak hanya mengandalkan dari tanaman kopi, tetapi juga mereka bisa menerima hasil dari tanaman-tanaman yang lain. Jadi menarik sekali sebenarnya tujuan utamanya Pak ya, menyeimbangkan antara industri kopi dengan kelestarian lingkungan, jadi mencegah eksploitasi yang berlebihan dari lahan dan tanaman hutan. Lalu kita nanti ke apa sih Bang kaitannya antara industri kopi atau penghasil biji kopi dengan krisis iklim? Ya, itu tadi. Dulu masyarakat itu kebanyakan untuk menambah pendapatan, khususnya masyarakat yang berada di desa, untuk memperbanyak pendapatan. Akhirnya mereka merambati. Kita masuknya dari itu. Akhirnya kita coba dengan memakai pola-pola terbaru. Kenapa kita pakai pola terbaru? Karena paling tidak dari 1 hektar. Harapan kita penghasilan mereka itu sudah kayak mengolah 4 hektar. Kalau dari sini kayak akhirnya kita coba dengan pola-pola yang terbaru, dan alhamdulillah sampai sekarang masyarakat fokus dengan kebun yang sudah ditanam. Sangat menjadi PR itu hingga pendapatan petani akan berkurang. Makanya dari situ kita coba mulai masuk dengan bagaimana orang hutan yang ada di kawasan hutan, mereka bisa menjaga hutan, mereka bisa memperkaya kebunnya dengan tanaman-tanaman hutan yang lain, sehingga itu paling tidak bisa menyelamatkan. Itu ya penyelamatan dari petani. Makanya nggak hanya dari situ juga eksploitasi tambang segala macam itu kan sebenarnya mempengaruhi juga kan. Tapi minimal kita melakukan satu pendekatan yang mana itu bisa
mempertahankan atau bisa yang awalnya kita para petani kopi melakukan pendekatan dengan menambah hutan dijadikan kebun kopi. Akhirnya kita melakukan pendekatan yang berbeda karena dipengaruhi oleh suhu yang meningkat gitu ya Bang. Yang dari awalnya mereka merambah hutan, akhirnya mereka mencoba fokus di lahan yang tersedia dan melestarikannya gitu ya. Menarik sekali Bang. Ya, aku pikir itu aja Bang. Terima kasih banyak Bang.